Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa awalan nahnu wa ana urahibu bi khasah kudum asy-syaikhain yani Syekh Nasim wa Syekh Taufik fi hadha al-markaz li tahfidil Quran al-mubarak diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadha al-markaz al-mubarak. Wa taban hadal markaz yani insyaallah kamarstad fil Yaman bi ikhtilafil hawa. Al hawa fil Yaman al har huna insyaallah al hawa mu'tadil jayyid wa insyaallah marhaban taban bi qudumi asy-syaikhaini fi hadal markaz. Wa taban al makan kal Yaman insyaallah. Wa ana Jadi al-yaum di yaum lama darastu fi markaz yang Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala fi Dammat darastu tahta syajarah, lakin kuna tahta syajarah al-hawa al-mu'tadil wa di Yaman taban al-hawa fil yaum al-barid barijidan wal yaum al-har harjidan, lakin guna mu'tadil insyaallah. Wa akani taban ana binafsi nashkuru Allah ta'ala wa nashkuru bil khasah Syekh Bilal hafizahullah ta'ala alladzi ma yataqaddam min juhdihi fi inayah ala tulabina huna fi markaz Icakan. Wa alhamdulillah waqad hasal masyaallah ala kathir min al-ulum wa qad hasaltum aidan masyaallah min hifzi matni al-Jazari wa tuhfatul awan tuhfatul atfal. Wa qad hasala aidan ala mungkin ala qadri syahraini yani qiraah man hasal qiraah min al-asatidah ba'du masyaallah. Yang selanjutnya mungkin nasihat saya untuk para thalabul ilmi, untuk semua. Saya ingin tadi menyampaikan nasihat secara khusus apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Jamal hafizahullah ta'ala. Yang pertama, antum ala nikmah azimah, bahwa antum semua telah diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu kesempatan kepada antum untuk ada di markaz ini, yakni markaz ilmu. Mungkin tidak semua orang kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang bisa untuk di sini. Banyak orang yang mau untuk di sini tetapi mereka tidak bisa ke sini. Oleh sebab itu nasihat saya yang pertama, catat dengan tinta emas, antum jangan menghalangi orang lain untuk ke sini dengan antum di sini tidak optimal belajar. Jadi antum sudah mendapatkan kesempatan untuk duduk di sini, telah mendapatkan kesempatan waktu di sini, sudah mendapatkan kesempatan emas. Tapi kesempatan ini jangan sampai menghalang orang lain untuk tidak bisa ke sini karena antum lebih dulu untuk bisa di sini. Tapi dalam kenyataannya antum tidak optimal menggunakan waktu.
untuk bisa menghafal di sini, untuk bisa belajar di sini. Jadi artinya keberadaan antum di sini pada intinya tidak boleh sampai menghalangi orang yang lain ingin ke sini yang sesungguhnya mereka mungkin lebih bisa untuk belajar di sini. Oleh sebab itu diharap keberadaan antum di sini adalah untuk mengoptimalkan waktu untuk bersungguh-sungguh belajar di sini. Karena orang lain yang ingin ke sini tidak bisa semuanya ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seperti tadi sudah disampaikan, ilmu memang berawal dari hafalan. Karena semua apa yang kita akan sampaikan kepada orang lain itu dari sesuatu yang kita tahu dalam diri kita. Maka oleh sebab itu dalam semua sejarah para ulama, mereka berawal dari menghafal ayat Quran, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmiah. Tetapi semua itu bukan akhir dari belajar. Sebagaimana saya sering menjelaskan, al-hifdu bidayatul ilmi walaysa nihayatuhu. Menghafal itu adalah awal dari ilmu dan bukan dari akhir dari ilmu. Qala ba'du salaf, al ilmu huwal fahmu wala sabil kasrati, yani al kutub wala sabil kasrati syuyukh wala bituli zaman, wa innamal ilmu huwal fahmu. Ilmu bukan semata-mata orang lama belajar, banyak guru, banyak buku, tapi ilmu adalah paham. Maka barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa pemahaman, maka dia adalah merupakan manusia pilihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan dia jadikan orang baik atau manusia pilihan, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih. Jadi mesti memiliki kefaqihan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qada'a man Abdullah bin Abbas laisa mujarrad ad-du'a lil hifdzi, lakin ad-du'a alal fiqh. Kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas bukan semata-mata untuk hafal Al-Qur'an atau hafal hadis atau hafal apa yang datang dari beliau, tetapi Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas atas kefaqihan. Sebagaimana dalam hadis, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil, ay fit tafsir. Di mana baginda Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas itu, ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang faqih. Jadikanlah anak ini anak yang paham kepada ta'wil Al-Qur'an, kepada ta'wil Al-Qur'an. Artinya tafsir Al-Quran. Dan seperti saya sering jelaskan, orang-orang Khawarij pun menghafal Al-Quran. Bal istadalla ala dhalalatihi bil Quran. Kita mengetahui orang Khawarij itu hafal Al-Quran. Bahkan untuk kesesatannya didalili dengan Al-Quran. Ini kama huwa ma'ruf, Abdurrahman ibn Muljam lama qatala aliyan atau ta'ana aliyan bisayf, yani qara'a ayat min ayatil Quran. Kita mengetahui bahwa Abdurrahman ibn Muljam ketika ia menikam Ali, ketika ia membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qara'a ayat min ayatil Quran. Wa ruwiya annahu qara'a ayat min surati Al-Baqarah, wa hiya ayat yani mi'ataini wa sab'a. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ra'a Abdurrahman bin Muljam ala su'i fahmihi qatlu Ali yusamma jihadan, yani bisu'i fahmihi bi ayatin min ayatil Quran. Kita mengetahui bahwa Abdurrahman bin Muljam dia menikam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan membacakan ayat di antara ayat Quran.
Jadi membaca dengan membaca ayat Quran. Itu surah Al-Baqarah ayat 207. Di antara manusia ada yang menjual jiwanya, artinya mubayyi'ah, baik, jual beli dengan Allah. Ya. Abdurrahman ibnu Muljam, seorang khawarij itu menamakan pembunuhan itu dengan jihad, lisu'i fahmi, karena buruknya pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Maka oleh sebab itu kalian perlu memahami sisi-sisi lain berkaitan dengan ilmu ini, yaitu ilmu Al-Quran. Wajib memahami untuk memahami isi dari Al-Quran, belajar bahasa Arabnya, semangat belajar bahasa Arab, semangat belajar usul fikih, semangat belajar usul hadis dan seluruh disiplin ilmu Dan ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kalian. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa Quran adalah gambaran dari akhlak. Nah, oleh sebab itu juga semua orang yang menghafal Quran mesti berakhlak Al-Quran. Para ulama ketika ditanya tentang hadis inna lillahi ahlin manhum ahlul Qur'ani wa khasatihi, manhum ahlul Qur'ani wa khasatihi, yani al-amiluna bima fihi, bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarga, dan keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran bukan semata-mata yang hafal Quran. Ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lama wasafa Rasulullah kana khuluquhu, yani lama wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu Al-Quran. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluquhu Quran. Kif masalan anta, yani yusifu nafsaka bisifati Quran. Fa anta masalan taqra surah Luqman. Fa idza yani ta'amaltum wa tadabbartum wa ta'aqaltum, yani ma'ani min surati yani Luqman, tabayyana ana fi hadhihi al-ayah yani tubayyin yani sifat ibadillah, sifat yani bayan akhlakul karimah. Kita mengetahui kalau antum ingin tahu sekilas tentang akhlak dalam Al-Quran, maka di situ disebutkan akhlak dalam surah Luqman, yaitu apa? Akhlak bersama Allah, akhlak bersama orang tua. Bahkan di dalam surah Luqman itu menggambarkan yakni akhlak thariqatul kalam, thariqatul masyi. Jadi akhlak bagaimana kita bicara, bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita ketika menyeru orang, bagaimana ketika kita berjalan. Itu dijelaskan bagaimana kita berjalannya akhlak Quran seperti apa. Walakam syifil ardi marah, itu jelas sekali. Maka dikatakan kana khuluquhu Quran. Dan ini juga bagian poin yang sangat penting untuk kalian, karena kalian adalah mesti untuk menggambarkan isi Al-Quran. Wa akhiran mimma aidan ana murahim alaikum, yani tajmil sawt li qira'atil Quran. Laysa mujarrad masalah yani anta yani at-tajwid masyaallah wal qira'ah masyaallah, lakin as-sawt la tata'allum sawt, ta'allum sawt, yani sawt jamil yuhibbu katsir minan nas. Dan nasihat saya yang sangat penting juga bahwa antum Quran ini perlu juga disertakan mengindahkan suara, walaupun bukan wajib ya. Tapi orang menyenangi suara yang bagus, suara yang nyaring. Jadi kalau baca Al-Quran itu mesti dengan suara yang nyaring, suara yang enak. Ya kan jelas ya, kalau orang lain nyanyian saja dicari suara enak, apalagi Quran ya. Quran harus lebih dengan suara yang
enak. Jadi jangan suara yang fals ya. Suara yang fals, harus suara yang enak. Tapi tanpa takaluf. Tanpa takaluf, harus mengikuti salah seorang qiraah di antara qiraah yang ada. Ya, boleh tetapi tidak boleh takaluf. Ya, artinya membiasakan. Ya, karena ini diicakan, tempatnya enak, antum biasakan suaranya pergi ke sedikit lembah. Ya, suaranya dinyarikan sendiri gitu ya. Supaya suara itu terbiasa, suara itu terbiasa. Saya tidak terbiasa suaranya kecil, gitu. Jadi suaranya bisa besar. Ya, saya hanya memberikan contoh aja. Kalau antum nanti di tengah masyarakat, orang yang hafal Quran 1 juz suaranya bagus, lebih terpilih jadi imam ketimbang orang yang hafal 30 juz suaranya fals. Jadi itu dalam dunia nyata. Oleh sebab itu sedikit rajinlah antum ya dengarkan masyayikh, ya itu qiraah yang bagus. Kemudian antum berusaha belajar sedikit-sedikit biar ya menikmati. Kemudian yang terakhir, ya tentunya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada semua para masyayikh dan pada Haji Maman Hafizahullah Ta'ala, dan tidak lupa kepada Haji Asep dan semuanya. Dan antum doakan kami, doakan Pak Haji, semoga kami tetap istiqomah dan Pak Haji dengan keluarga diberikan kesehatan, istiqomah, kemudian tentunya dilancarkan dalam semua usahanya supaya menjadi juga kebaikan buat kita bersama di sini. Amin. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang terakhir, kembali saya sampaikan juga terkhusus yang mungkin ke Syekh Nasib, Syekh Taufik, Tulabul Indonesia Tobaan Desa Tulabi bil Yaman. Bayan bagi alaikum as-sabr fi riayati haula. Lianna nahnu laysa ka al-yamaniyin fi quwwatil hifdzi wa suratul hifdzi wa nahnu suratul fahmi lakin madah dhaiful hifdzi. Orang Indonesia itu punya kelebihan cepat paham tapi sedikit hafalannya apa? Iya, agak kurang. Karena yang antum makan beda dengan yang dimakan di sana ya. Kalau makannya kurma lebih cepat hafal. Kalau makannya bala-bala lambat hafal. Li'annahum ya'kuluna bala-bala. Begila man ya'kul yakni at-tamr wa mada at-tamr wal asr. Wa antum mada yashrabuna mada hada ale. Minum ale itu melemahkan hafalan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.